Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan kajian kita halaman 229. Hadis yang ke-8. 229. Hadis yang ke-8. Mudah-mudahan laba suwo atau laba tamu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukthirul kalam, la jangan, tukthiru kalian atau kamu banyak al-kalam, banyak berbicara, bi ghairi dzikrillah, kecuali untuk berzikir mengingat Allah. Fa inna, karena sesungguhnya kasratal kalam, banyak bicara itu, bi ghairi dzikrillah, bukan atau selain menyebut nama Allah, qaswatun lil qalbi, dapat mengeraskan atau menyesatkan hati. Wa inna abadan nas, dan sesungguhnya manusia yang paling jauh, abad, manusia yang paling jauh daripada Allah Ta'ala adalah al-qalbul qasi, orang yang hatinya keras atau kasih bersawan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ada sekian ulama yang meneliti hadis ini. Beliau-beliau itu berkesimpulan hadis ko lemah, dhaif. Tapi ada juga yang lain mengatakan hadis ini tidak dhaif, melihat, menengok, memandang isinya. Dan pada kenyataannya ya. Untuk itu tetap kita pelajari hadis ini. Malahan telah kita sebut ada ulama yang menyatakan dhaif, tetapi Imam Nawawi rahimahullah mencantumkan hadis ini dalam kitab ini. Beliau juga termasuk ahli hadis. Paling tidak kita merujuk kepada beliau, kita sudah selamat. Di sini disebutkan bahwa setentangan jangan banyak bicara, itu satu. Yang kedua, akibat banyak bicara. Dan yang ketiga, penyebab hati keras atau kesat. Ada tanda-tanda hati itu sudah mulai kesat. Hati kan ada hati yang hidup, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Ada hati yang hidup, ada hati yang sakit, ada hati yang sudah mati. Hati yang sudah mati, hati yang sudah membatu. Summa qasat qulubukum, kemudian keras hatimu, lebih keras daripada batu. Surah Al-Baqarah kan? Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Kemudian hatimu menjadi keras.
seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Karena batu itu ada yang memancar daripadanya sungai-sungai. Ada yang terbelah, keluar daripada belahnya air. Ada yang jatuh, bergulir, lantaran takutnya kepada Allah. Itu batu. Hati kamu ada yang lebih keras daripada batu. Surah Al-Baqarah nanti ayat 74. Nah, apa tanda-tanda indikasi yang menunjukkan bahwa hati kita sudah mulai mengeras, lama-lama membatu dan lama-lama lebih keras daripada batu? Yang pertama, kasal namanya, malas. Malas beribadah, malas berbuat taat, malas beramal saleh, malas mengerjakan berbagai macam kebaikan, malas untuk bertakarub kepada Allah. Kalau sudah ada gejala-gejala itu, hati-hati, cepatlah periksa dan terapi hatinya. Bukan ke rumah sakit, tapi ke majelis ta'lim. Siramilah hati itu yang pertama. Bamu kau malih siapa? Tak semangat sih. Tangguli dingin. Dia tahu tangguli dingin, mengaliuk sen. Nah, kalau sudah malas, hati-hati. Itu yang pertama. Itu diringkas daripada sekian banyak penjelasan ulama. Yang kedua, tidak terpengaruh dengan ayat. Dibacakan Al-Quran, dijelaskan, diterangkan, tidak ada. Tidak berbekas, tidak berpengaruh. Baik dia sendiri yang baca atau orang lain. Berbeda dengan orang mukmin kan? Kalau orang mukmin, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau tidak muah dengan kaji, tidak muah dengan Quran. Orang baca Quran, orang menjalankan Quran, orang menjelaskan tafsirannya, tidak mau dia. Apapun alasannya, karena yang dibacakan adalah ayat Allah. Selagi ayat yang dibacakan, selagi tafsir yang jelaskannya jelas, rujukannya, sumbernya, tidak mau dia. Itulah kasih hati sebalah, dan sebalah lain tidak. Itu tanda. Yang ketiga, tidak terpengaruh hatinya itu dengan berbagai macam musibah, ujian-ujian, baik yang menimpa dirinya, hartanya, keluarganya, anak-anaknya, atau menimpa masyarakatnya. Tidak pengaruh. Ini sikap orang munafik dalam surat Taubah, sikap orang munafik. Berbagai macam cobaan dan teguran Allah, berbagai macam peristiwa dan kejadian yang mereka alami, tapi tidak pengaruh. Malah mereka tertawakan atau mereka alihkan cobaan-cobaan, ujian-ujian itu kepada fenomena alam, atau gejala alam, atau kekuatan alam, atau bencana alam. Lupa dia, bisa jadi itu merupakan teguran atau peringatan. Tidak pengaruh. Ini nampak nanti dalilnya surah At-Taubah ayat 196, tapi kita tidak buka. Yang berikutnya, sebelum kita masuk, tidak takut kepada ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Allah dalam Quran, oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya.
para ulama telah menyebutkannya. Jadi ketika ulama-ulama, guru-guru, orang-orang alim, ustaz-ustaz kita menyampaikan peringatan-peringatan Allah, teguran-teguran, ancaman-ancaman Allah, tidak ada masuk suuk, keluar ke suuk. Kalau masuk suuk, kalau kita lalu je tu. Masuk suuk, malantun boleh. Ni ada binga, mengangu orang, ngangu. Itu hati lah mulai pesat. Yang kelima, kita cepat saja. Hubud dunia. Makin bertambah kecintaannya kepada dunia dengan segala macam isinya, dengan zina, aneka macam hiasan-hiasan hidup. Padahal itu semuanya bisa menipu. Mata'ul gurur, kesenangannya bisa memperdaya. Jadi makin hanyut, makin larut orang dengan dunia, hatinya makin resah, gelisah, tidak tenang, tidak nyaman. Walaupun ada, dia beruang. Tidak berkah, tidak ada. Tidak tanam. Kalau bahasa orang kampung awak no, aduh mangko seso. Aduh mangko seso. Tidak berkah. Karena hidupnya hanyalah untuk itu. Merasa nyaman, merasa tenang, merasa tentam dengan dunia. Wat ma'annu biha. Mereka tenang dan nyaman dengan dunia, reda dengan dunia. Yang keenam, kita sebut saja sampai yang ke-7 lah. Resah, gelisah, sedih, duka, gundah gulana, cemas, khawatir. Itu petanda hatinya tidak sakit-sakit. Hatinya sudah mulai digerogoti oleh berbagai macam penyakit hati. Lama-lama hatinya rusak, lama-lama keras hatinya. Jadi kalau kita sudah banyak gelisah, banyak tidak tenang, banyak tidak nyaman, tidak tentram, apalagi bersarang berbagai macam penyakit hati, benci, dendam, kesumat, dengki, apalagi ditambah dengan sikap suatu kesombongan dan segala macam, itu sudah berbahaya penyakit hati. Kira-kira itu. Masih banyak, tapi itulah. Kalau itu sudah ada, tuh sadarlah kita sudah mendapat gejala indikasi lama-lama hati kita bisa kesat, keras, membatu, dan lebih keras. Tidak berbekas, tidak pengaruh. Kan dalam surah Baqarah, "Tsumma qasat qulubuhum", kemudian kesat hati mereka setelah berbagai macam mimba' dizalika, setelah berbagai macam peristiwa-peristiwa, penjelasan-penjelasan, uraian-uraian dan tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak ada, tidak mempan pengaruh. Kenapa? Hatinya sudah mati. Nah, wailun, kalau tiba ayat wailun ini, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka wail, celakalah, sengsaralah orang yang hatinya keras untuk mengingat Allah. Tidak boleh mengingat Allah. Nah, kemudian apa gerangan, faktor-faktor atau penyebab hati keras? Faktornya banyak. Di antara yang banyak itu kita sebutkan beberapa buah. Yang pertama, kalau berdasarkan ini hadis, banyak tertawa, banyak bicara, banyak tertawa. Istilahnya la tukthirud dahik, jangan kalian banyak tertawa. Tertawa boleh, tapi jangan gilo di galak, habis di galak mari. Galak itu bukan senyum, tapi memang takahkah, galak terkekeh-kekeh.
Jadi jangan terlalu banyak ketawa. Banyak ketawa itu fa inna kathratad dahi tumitul qalb. Banyak tertawa itu mematikan hati. Boleh tertawa, boleh bergurau, bagarah boleh. Tapi jangan gilo digarah saya gilo itu. Gilo itu. Kemudian dalam hadis ini banyak bicara kan ini. Walaupun hadisnya lemah, tapi bisa kita jadikan pegangan bahwa kata Al-Fudail ulama besar, ada 3 hal, kata ulama, 3 perkara yang menyebabkan hati itu keras membatu. Pertama itu banyak makan, banyak makan. Banyak tidur, banyak bicara, banyak makan, banyak lalu, banyak ngecek. Kata beliau menjelaskan ini sebab yang dapat mengantarkan hati keras membatu. Bahkan disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, istirahatnya badan dengan cara menyedikitkan makan. Istirahatnya lidah mengurangi bicara. Istirahatnya hati mengurangi, memperturutkan berbagai macam keinginan. Karena sifat nafsu itu kan tak pernah kenyang-kenyang. Min nafsil la tashba', hati yang tak pernah kenyang-kenyang. Maka jelaslah di sini bahwa ulama-ulama banyak menyebutkan salah satu penyebab kerasnya hati, membatunya hati itu banyak bicara. Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Siapa yang banyak bicara banyak salahnya. Man kathura khata'uhu kathura haya'uhu. Siapa yang banyak salahnya sedikit malunya. Bicaralah seperlunya dan bicarakan yang perlu. Hadis Nabi kan sudah jelas. Kul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Diam itu lebih berharga daripada banyak bicara. Kecuali guru. Guru kalau lebih banyak pula diamnya berbicara, tidak guru. Apa? Kalau pemimpin boleh banyak diam, tapi guru jangan banyak diam, dia mengajar. Mubalih bertablik. Apa yang akan disampaikannya kalau tidak boleh bicara? Jadi sedikit kan bicara yang tidak ada guna, la yu'ni. Jadi Islam min husni islamil mar'i, di antara hal yang dapat bagusnya Islam seseorang itu, min husni islamil mar'i, di antara tanda yang menunjukkan bagusnya keislaman seseorang, tarkuhu, dia meninggalkan apa yang tidak berguna, apa yang tidak berfaedah baginya. Termasuk kalau bicara tidak berfaedah, namanya fudul kalam, banyak kecil dan berlebihan. Bukan hanya buncangnya dan berlebihan, tapi kecil banyak berlebihan. Kurang bicara, tapi jangan tidak bicara. Membudua saya buruaklah kesimpulan doang kawak. Membudua saja baca. Anak sekolah tersinggung sekolah kan. Masalahnya setiap bertemu ya Pak, membudua aja. Membudua. Kadang-kadang saya marah mesti bantuannya alam ini. Ambruk sangkul orang. Artinya hindari bicara hal yang tidak berguna, bukan tidak bicara. Kalau bicara katakan yang baik, atau qulu qawlan sadida, katakan perkataan yang benar, yang betul, yang tepat, yang lurus, sadida.
itu hal-hal yang dapat mengeraskan hati, ya, sebagai sampaian ulama ini, mengeraskan hati. Setelah itu kita sebutkan laginya, banyak berbuat maksiat dan dosa. Karena siapa yang melakukan satu dosa, satu kesalahan, tumbuh bintik hitam di hatinya. Innal mu'mina idza aznaba kanat nuktatun sauda'u fi qalbi. Sesungguhnya orang mukmin itu apabila dia melakukan suatu dosa, maka akan ada bintik hitam, nuktah sauda, bintik hitam di hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara fuqila qalbu. Jika dia bertobat dan berhenti daripada berbuat dosa itu serta minta ampun, hatinya kembali bersih. Hatinya kembali bersih. Tetapi celakalah fenzada, jika dia tidak bertobat, tidak berhenti dan tidak minta ampun, malah bertambah, nanti lama-lama fadzalika ran kalla bal rana, nanti hatinya hitam pekat, diselubungi, ditutupi oleh hitamnya dosa. Jadi dalam Quran kata kalla bal rana, ran. Artinya dalam surat, kan surat Al-Mutaffifin ayat 14 dikatakan itu, wailul lil mutaffifin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yasibun. Ini banyak dosa, banyak maksiat, banyak melanggar, itu menyebabkan hati lama-lama hitam. Terus hati itu bukan hanya bintik-bintik hitam, malahan menjadi hitam pekat. Kalau hati sudah hitam pekat, maka tertutup dia, sulit mau menerima kebenaran, menerima nasihat. Ini celaka orang seperti ini. Wail. Penyebab hati itu keras, nasihat tidak didengar, lalai, malas, gelisah, tidak berkah, makin tamak, makin serakah, makin ambisi. Mari kita lihat orang yang tamak, yang ambisi, yang serakah itu hatinya keras, makin cama. Semua si mangki lah, mangki, siko, angkal, tangalo, siko tu mangkola, mangki no, tu mangki kan, baru awati itu mangki, serakah, nak kenyang-kenyang, nak puas-puas. Berikutnya kita cuma sebutkan 5 saja. Sering lalai berzikir. Kan tadi ayat yang kita baca, fawailun lil qasiyati qulubuhum, celaka besarlah orang yang kesat keras hatinya untuk mengingat Allah, tidak mau berzikir. Min zikrillah. Surat apa? Surat Az-Zumar ayat ke-22. Celakalah orang yang keras hatinya, sehingga zikir kan tidak mau. Zikir itu kan penentram hati. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati tenang, tentram. Zikir itu bagi hati, adzikru lil qalbi. Zikir itu bagi hati tidak ubahnya air bagi ikan. Ya. Adzikru lil qalbi kalma ilis samak. Zikir itu bagi hati kan bagaikan air bagi ikan. Nah, kaifa yakunu? Bagaimana keadaannya nanti kalau andai sekiranya ikan itu berpisah dengan air? Maka jadilah air ikan itu menggelepar-gelepar. Lama-lama isdatnya. Isdat itu apa bahasa Inggrisnya itu? Nanti dah.
Nah, hati kalau tidak berzikir, makan hati kan zikir. Lama-lama kalau kaji guru gitu, mau kau resah, mau kau risah, mau kau sedih, tidak nyaman, tidak tenang, ya makanan tidak bahagia. Oh, makanan paru itu bahagia sorry. Makan nak kalamak, lalu nak kalasuah, bini nak bertambuah, itu. Kalau itu makan hati kita ini kan terdiri pada dua, jasmani, rohani. Jasmani jasad, ruh dalam. Masing-masing keduanya punya kebutuhan. Masing-masingnya butuh kepada makanan. Makanan jasmani sudah jelas. Makan rohani zikir. Ketika dia berzikir, ketika dia diingatkan kepada Allah, ketika dia bacakan ayat Allah, ketika dikasih ilmu dan segala macam, dia tenang. Kenapa tenang? Dia sudah dapat makan. Jadi itu orang yang lalai berzikir, tidak berapa zikir mengingat Allah, hatinya keras. Makanya ketika hati kita tuh resah, gelisah, gundah gulana, duka, sedih, khawatir, cemas, takut dan segala macam, kita diajari oleh Nabi zikirnya untuk menyebut nama Allah. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu kan zikir itu, untuk menyirami hati kita. Kelalaian mengingat Allah menyebabkan hati keras. Untuk itu tentu ada obat. Ada nanti obat hati supaya jangan keras. Banyak sekali. Pertama, perkokoh, permantap keimanan. Nanti hatinya akan ditunjuki oleh Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada hatinya akan ditunjuki. Bagaimana kita mempermantap, memperkokoh keimanan? Dengan ketaatan. Iman itu kan bertambah dan berkurang. Yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan. Dengan amal ibadah yang tak kalah bertambah dengan ilmu, maka hadirlah ta'lim. Ta'lim yang memang ta'lim kita, bukan ta'lim yang namanya saja ta'lim, tapi isinya bisa jadi bertebaran ajaran-ajaran yang tidak bersumber kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindarilah taklim seperti itu. Atau ceramah-ceramah yang ada ayat disebut tapi entah kemana-mana perginya. Yang viral saja tadi juga dapat keterangan, dapat kiriman daripada salah seorang ustaz yang dia S2 bahasa Arab di Mesir. Ada ceramah yang viral sekarang, salah seorang ceramah yang menyebutkan al-qari'ah itu artinya si pembaca, karena dia memahami qari'ah bukan qari'ah, viral. Jadi hati-hati juga menghadiri majlis-majlis ta'lim yang memang orang yang menyampaikan ta'lim itu memang bukan orang alim. Saya bukan menyatakan diri saya orang alim, tapi paling tidak saya daripada orang bodoh agak tahu sedikit. Saya tidak alim. Kehadiranlah majlis ta'lim yang memang isinya ilmu, yang disampaikan ilmu, itu tenang hati kita, bertambah dia, tambah kokoh, tambah kuat, karena yang disampaikan kan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ini tafsirannya, ini hadis Rasulullah, ini hadis Rasulullah, ini syarahannya, ini penjelasannya, keterangan jelas ujung pangkalnya. Maka hati itu akan lembut,
lembut dan tenang dia. Apalagi duduk di masjid. Duduk di masjid untuk ta'lim, mendengarkan Allah, tenanglah. Kan turun rahmat kan? Turun rahmat. Kalau ada orang beriman yang cacat yang dia kapannya duduk di rumah Allah, itu tak tahu ada. Caci yang lia tu kapanihan le. Dah tenang di masjid. Nampak dia orang ke mengaji ni lari keluar nak tenang. Orang ke mengaji ubek kayaknya. Ini sakit parah, nak mau ubek. Itu satu, menambah keimanan, menambah, memantapkan, mengukuhkan keimanan di samping berdoa. Itu hal yang dapat melembutkan hati. Kemudian banyak berzikir. Ada zikir pagi, ada zikir sore, ada zikir kan tidur, ada zikir harian. Lazimkan zikir. Malah ada zikir yang tidak mengenal waktu, tempat dan bilangan. Itu tahlil. Ada 5 yang tidak mengenal tempat, waktu dan jumlah. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Selang-selangi dengan istighfar. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Cap-cap sering-sering membaca itu. Nah, nanti hati akan lembut dia. Lembut dia. Sekeras-keras hati lembut dia. Saya yang batu saya kare titik oleh berlubang. Batu kan kare. Apalagi mengingat Allah tu hati pasti tenang. Kan tadi sudah kita baca ayatnya surah Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat 8 kan. Orang-orang beriman itu hati mereka menjadi tenang, tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati akan tentram. Kan surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 8. Kemudian juga hal yang dapat melembutkan hati itu dia, hadiri majlis-majlis taklim, sebagaimana kita kata tadi, hadiri majlis taklim, majlis zikir. Majlis zikir dalam artian luas itu taklim. Hadirlah. Malaikat saja duduk. Malaikat saja duduk di majlis itu. Karena di sahih ada spesial malaikat-malaikat yang mengimbara kemana-mana mencari di mana ada majlis-majlis, rumah-rumah Allah. Di situ orang bermajlis membaca Quran, menjelaskannya, memahaminya. Hari itu tenang dia sedikit, tenang dia. Kemudian berlindung dirilah kepada Allah supaya hati kita itu menjadi hati yang khusyuk, bukan hati yang tidak tenang. Nah, yang terkenal doanya kan apa di kita? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu lah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak berfaedah, daripada hati yang tidak khusyuk. Kalau tidak khusyuk kan tidak tenang, tidak fokus, tidak tenang, dan daripada nafsu yang tidak pernah tasbak, tidak pernah kenyang-kenyang. Nak cari je. Lagi tahu cari. Enggak. Cari ni tahu tak? Ingin tambah lah banyak tapi nak puih-puih. Kalau kecil orang siswa Cowlando minta tanah. Dan begitulah sifat anak Adam. Ada satu lembah emas, dia inginkan lembah emas yang kedua. Ada 2 lembah emas,
Dia ingin tanah saja yang menyumpal mulut saja baru dia berhenti. Itu kan menggambarkan kalau diperturutkan tidak kanyang-kanyang, tidak kanyang-kanyang. Sebenarnya parui kita ke ukurannya lah hadul. Hanya nak kanyang-kanyang gua. Nah basuh. Kalau parui kanyang. Parui kalau sanggih lah kanyang. Atas sana bulu atau sendawa lo. Kalian do pilihan. Kalau orang Indonesia paling tinggi maka do pilihan. Tapi kalau orang India enggak tahu bah. Dalam konten-kontennya makannya ikut. Entah yo tidak apa tak. Enggak kanyang-kanyang. Ya doalah kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak puas-puas, tak kenyang-kenyangnya, wa min da'watin, dan daripada doa yang tidak dikabulkan, tak didengar. Doa kepada Allah. Kemudian juga banyak mengingat mati, ini lebih pentingnya. Sehingga dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, "Lau faraka dzikrul mauti qalbi sa'atan." Andai jikalau terpisah hatiku daripada mengingat mati, walaupun sesaat, khasyitu, aku sangat takut, ayufsada qalbi, nanti hatiku rusak. Nabi sendiri kan menyuruh kita, aktiru zikra hadibil ladzat, perbanyak mengingat mati, perbanyak. Nabi yang nyuruh itu. Tandanya kita jarang mengingat mati. Aktiru, perbanyak mengingat mati, perbanyak mengingat mati. Karena memperbanyak mengingat mati itu bisa melembutkan hati. Bisa melembutkan hati. Nah, termasuk caranya ziarah kubur. Ziarah kubur dulu kan dilarang Rasulullah ziarah kubur karena masih dekat dengan jahiliyah. Maka diperintahkan ya ziarah kubur, banyak ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu mengingat kamu kepada kematian dan mengingatkan kamu kepada akhirat. Zurwa, ziarah kubur. Kubur siapa saja. Karena tujuan ziarah kubur itu bukan untuk orang yang mati, untuk kita yang akan mati. Kalau untuk berdoa tidak perlu ke kubur. Setelah salat bisa, malam bisa, siang kapan saja bisa, karena Allah bukan dikubur. Tujuan utama ziarah kubur mengingatkan kita kepada mati. Nah, nanti tiba di kubur kita bisa bersihkan kubur, bisa berdoa kepada Allah untuk ahli kubur. Tapi tujuan utamanya apa? Mengingatkan kita kepada mati. Kata Nabi, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kamu ziarah kubur karena masih dekat masa jahiliyah, akan terbawa-bawa nanti kebiasaan jahiliyah. Sekarang kubur, ziarah kubur, fazuruha, ziarah kubur itu, fa innahu yariqul qalba. Ziarah kubur itu melunakkan, melembutkan hati. Tadba'ul ain, bisa menyebabkan air mata meleleh keluar. Wa tudzakkiru akhirah, dapat mengingatkan kamu kepada akhirat. Hadis riwayat Imam Ahmad 13487. Mengingat mati dan ziarah, ingat mati dan ziarah. Ini semua masih banyak, tapi itulah pokok-pokoknya, poin-poinnya. Dan kita kembali kepada hadis. Apa bunyi hadis? Jangan banyak bicara. Bicara kalau ada perlunya. Bukan tidak boleh bicara. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak ada perlunya dan tidak ada gunanya, ya jangan banyak bicara. Karena tadi banyak bicara, banyak sesatnya. Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Siapa yang banyak bicara, banyak salahnya. Ini kalau bahasa orang, sepandai-pandai tupai melompek, sekali dua gawa jo, maleset jo. Sepandai-pandai orang mengecek, satu saat kasleo jo, betul. Kasleo jo itu hindari bicara. Hindari banyak bergarah-garah.
bergarah-garah. Bukan tidak boleh bergarah, bergarah-garah. Apalagi garah itu terlalu banyak bisa mengundang tertawa terpingkal-pingkal, menyebabkan hati keras. Nah, la tuksiru kalam, jangan kamu banyak kalam bicara, bigai zikrillah, tanpa mengingat Allah. Dapat isi pembicaraan itu dapat mengingatkan kita kepada Allah. Majelis-majelis kita, duduk-duduk cerita mengingatkan kita kepada Allah, itu majelis yang disebut Allah, yang dibanggakan Allah. Bicara-bicara kita mengingat kebesaran Allah, mengingat nikmat Allah, karunia Allah, mengingat apa-apa yang kita alami sehingga kita dapat bersyukur kepada Allah, itu bicara, tidak salah. Ini semua namanya diizinkan. Kenapa? Itu di sini bahwa banyak bicara yang mengesatkan hati. Dan manusia yang paling jauh daripada Allah Ta'ala nanti kira manusia yang hatinya keras. Di dunia saja sudah jauh hatinya. Bukankah orang yang hatinya keras itu ketika ayat dibaca, zikir diingatkan, tidak mau dan jauh. Jadi di dunia saja orang yang hatinya keras itu sudah jauh daripada Allah. Dan dia menjauh daripada rumah Allah, daripada kitab Allah, daripada sunnah Rasulullah. Nanti dikira itulah ab'adun nas, manusia yang paling jauh daripada Allah. Nah, itu kaji kita pada malam hari ini. Semoga kita termasuk orang yang hatinya lembut, hatinya tidak keras membatu. Mari kita perbanyak doa kepada Allah agar kita diberi hati yang beriman, hati yang sehat, hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang khusyuk kepada Allah. Banyak-banyak doa, sehingga Nabi sendiri banyak doa, ya muqallibal qulub, sarrif qulubana, wahai yang mengendalikan hati, palingkan hati kami untuk berbuat taat kepadamu. Atau ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, mantapkan, kokohkan, teguhkan hatiku ini dalam agamamu. Anda sudah sering bilang, baik ya musarrifal qulub ataupun ya muqallibal qulub. Kali-kali tanya beliau, kenapa beliau banyak membaca itu? Jawaban beliau, tidak satu pun hati kita melainkan berada di jemari Allah. Yang gampang Allah bolak-balikkan. Takut kitanya gampang saya bolak-balik. Karena kita tidak bisa mengendalikan hati kita. Yang mengendalikan hati kita adalah Allah. Kepada Allah itulah kita minta, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub. Kita doa kepada. Sebenarnya dengan doa-doa, zikir-zikir, dengan ta'lim, hati-hati kita mulai lembut. Lebih-lebih bagi orang sudah berusia mencapai usia 60-an atau 50-an ke atas, itu sudah harus agak menjarak dengan hiruk pikuk dunia. Bukan meninggal dunia mati, Pak. Menjarakkan diri dengan hiruk pikuk dunia. Mulai. Dan nanti umur 50 berapa pensiun? Pensiun sebentar lagi. Macam makin menjarak, Pak. Pensiun itu karunia bagi orang punya gaji. Sehingga dengan pensiun dia bisa menyusul kelalaian, kekurangan selama ini. Dia bisa menambah ilmu, menambah amal. Banyak. Kalau pensiun enggak ada. Sana pensiun gaji lepek. Kerja enggak ada. Tinggal mengalah. Banyak persiapan. Jadi dia makin tua makin melakik di dunia. Makin laki dunia. Makin tua makin mengatur jarak dengan dunia. Sebab kalau lama-lama ke meninggal dunia.
Kena cubalah tua umur yang berapa dia nak, aku kenal lu. Orang tua umur yang berapa lah memang banyak, harus banyak bangna kamati ka kubur dunia, kabarana lah dunia tinggal. Makanan kan tak sebanyak dulu dia. Nang kadai-kadai kali nak taluk lain. Alah kalau lah mulai nang kadai-kadai nak taluk lain. Sadalok lah. Kalau kali yang lah 5 minit mengulum no, apa dulu nak tu sadal lah. Rawan bagailah cok makanan ketunjang lah cok tinggal gigi sini nak tu jauh lah jauhan tu kaji kita malam ini, semoga berfaedah, bermanfaat. Diakhiri subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.